Ya, saya tidak berani menyebutkan. Tidak berani. Tuhan itu memberikan sebuah teguran keras dengan ada sebuah bencana yang besar di daerah itu. Gunungnya itu. Saya tidak berani menyebutkan. Kan udah terjadi lah ya. Tapi sekarang itu dosa itu ada atau enggak? Ada. Cuma secara gaib ya. Kalau tempatnya itu gaib, desanya nyatanya ada. Ya. Cuma di masa itu memang ada beberapa sekelompok orang yang mengarahkan untuk orang-orang pendatang itu ke tempat-tempat itu. Nah itu yang mengarahkan itu pas ada kerjasama dari desa tersebut, orang desa tersebut. Pasti ada. Iya. Tolong saya. Kenapa? Ada yang menyusup. Yang menyusup secara otomatis sempat Terima kasih. Status kembali. Tidak bisa diterobos, tidak bisa dijebol sama Allah. Tertutup berlapis-lapis, tidak bisa terlihat. Nah terus kalau yang misalkan menjadi ini bahasanya berarti sebagai tumbal ya? Bisa dikatakan sebagai wadal. Iya wadal ya. Iya. Nah, itu kalau yang menjadi wadal, mereka itu larinya kemana? Mereka kemana? Gitu? Pertama mereka diganggu, diambil beberapa sukmanya. Dengan ketakutan meyakini diambil sukmanya dari dalam tubuh masing-masing itu. Saat para pendatang itu diambil, mereka terteror dari mimpi, dari penglihatan. Ya. Jadi saat dia diarahkan ke tempat orang-orang yang dikatakannya paranormal padahal dia dukun. Dari situlah beberapa roh diambil untuk memudahkan bangsa mereka siluman. Berarti itu udah campur tangan dukun itu ya? Iya. Jadi ketarik dengan keseret ke sana arah sana dan menuntun soalnya gitu ya? Iya, saya juga bangsa siluman. Kamu siluman apa ini? Mau, macan. Harimau. Terus kamu dengan cerita itu dengan budayanya, maksudnya bukan budaya ya, adanya ritual-ritual seperti itu, menurut kamu sendiri yang sebelahan dengan tempat tinggal itu gimana itu? Makanya Allah, Tuhan itu memberikan sebuah teguran keras dengan ada sebuah bencana yang besar di daerah itu. Gunungnya itu. Saya tidak berani menyebutkan. Kan udah terjadi lah ya, nggak apa-apa. Sudah terjadi kan? Maksudnya sudah terlewatkan ya? Iya. Jangan apa-apa, kamu juga tahu semuanya. Dan hal seperti ini banyak serupa di Pulau Jawa. Banyak. Banyak ya. Banyak. Itu sangat ini ya, sangat komplit di sini ya. Iya. Banyak di Pulau Jawa, cuman versinya berbeda. Itu wadal itu maksudnya itu dulunya nih, waktu dulunya desa itu ada kehidupan secara nyata gitu ya. Itu mereka itu apakah sering dikabulkan, dikasih hartanya atau bagaimana? Iya. Harta. Jadi tujuannya ke harta ya? Kemakmuran.
Jadi untuk semua apapun itu ya, kemakmuran desa. entah itu dari pertaniannya, gitu ya, perdagangannya, ya Ya, untuk dunia lah intinya gitu ya. ya. Tapi mereka tuh salah. Terus kalau sekarang saat ini tempat itu tuh menjadi apa sekarang? Beberapa tempat itu sudah tergerus. Tergerus. Jadi nggak bisa diakses oleh manusia. Bisa masih bisa. Cuman susah gitu. Ya, tempat itu sebenarnya tempat pemujaan. Langgar, ada langgar tapi pemujaan. Oh gitu. Iya, Jadi ritualnya itu ada ya gitu ya. ada. Syarat-syaratnya kamu tahu nggak? Yang jelas beberapa sesaji. Wangian seperti menyan. Iya. Ya, Kayak gitu kamu suka apa enggak itu gitu? Proses yang kayak gitu. suka juga. Kamu nggak pernah melihat atau mendengar sosok sebagai pemimpin akhir zaman atau rajanya raja alam gaib? Semua yang datang semua terpental oleh Kami menunggu junjungan saya. siapa? Ada. Saya bantu sebutkan tuh gimana? Berasal dari Pajajaran. Ya, Pajajaran? ya. Maksudnya Prabu itu? Prabu Siliwangi bukan? Apa kamu termasuk daripada prajurit atau rakyatnya itu bagaimana? Bukan. Apa itu? Ya, saya prajuritnya. Prajuritnya? Yang dulu. Yang dulu taruh di daerah situ. Sampai meninggal di situ bagaimana? Kami bangsa siluman. Ya. Tapi meninggal atau hilang dengan alam sana? Ya, kami sudah siluman ditugaskan. Dari bangsa jin. Kamu sudah tahu belum dengan keberadaannya Prabu Siliwangi? Tidak tahu. Beliau di mana berada. Terus ini saya mau kembali lagi ke tadi ya, ke desa itu. Apa itu meminta wadahnya itu setiap tahun bagaimana? Betul. Iya. Jadi setiap tahun itu ada yang ini ya, yang jadi korban ya. Ya. Jadi memang tujuannya itu hanya untuk keduniawian, artinya kemakmuran desa, entah itu dari pertaniannya, perdagangannya, tentunya itu orang-orang akan mempercayai dengan menyuguhkan dan kesuguhan sesaji seperti akan mendatangkan atau dimudahkan segala urusannya. Nah, itu yang salah ya sebetulnya. Kita harus tetap tempatnya kita meminta ya sebaik-baiknya itu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ada satu wanita yang masih hidup sekarang dan dulu pernah saya selamatkan. Oh, kamu jadi dulu itu menyelamatkan dari teman-teman dari yang 5 itu ya? Iya. Dia sangat trauma. Karena memang kejadian sangat mencekam di masa lalu itu. Tidak seperti semasa sekarang.
kan gini, sekarang kan di masa yang saat ini kan sedang ramai diperbincangkan. Apakah dari di sana itu mengetahui itu gimana? Tahu, Tahu. ada orang tahu tempat itu semua. Iya, iya, iya. Tidak sesuai dengan kejadian. Tidak sesuai dengan kejadian, lebih mengerikan. Lebih tidak masuk akal lagi. Itu kalau diceritakan seperti itu yang dari bangsa yang di desa sana itu mengetahui nggak? Sudah dari tadi mereka menyerang. Cuma tempat ini kan terlindungi oleh cahaya. Tidak bisa masuk. Terus Kal, gimana? tempat apa ini? Ini majelis zikir. Tempat zikir ini namanya. Cahaya itu apa? Cahaya. Seperti para malaikat. Cahaya nur. Dan maksud saya itu yang saya tanyakan, apakah bangsa desa itu mengetahui setelah diceritakan oleh yang di media sosial sana itu loh, bukan di kita maksudnya. Tahu ya? Tahu. Apakah ada niatan untuk mengambil yang dari wanita yang kamu selamatkan dulu gitu? Sudah enggak? Tidak tahu saya. Ya, kamu dari badannya sang hyang nurcendrawala. Siapa? Sang hyang nur cahaya nirwana. Tahu tidak dengan nama itu? Tahu tidak dengan nama yang itu tadi? Iya. Beliau penguasa, sang penguasa. Apa ini yang diceritakan oleh sang Prabu? Apa yang diceritakan oleh sang Prabu itu? Akan datang nanti pemimpin di penghujung zaman. Terus setelah datang ada pesan apa dari Prabu untuk kamu? Membawa ajaran kebenaran, menegakkan keadilan dan kejayaan umat. Itu saja yang disampaikan Prabu. Apakah kamu tidak disuruh untuk mengikuti atau menjadi daripada mengikuti ajarannya beliau? Saya di waktu itu hanya suruh menunggu Prabu. Iya. Mudah-mudahan ya dengan itu beliau sang hyang nurcendrawala mengajar kamu dan berikut dengan teman-teman pasukanmu dimudahkan bertemu dengan Prabu terdahulu. Sebenarnya saya di sana juga ditugaskan untuk menjaga sebuah tempat. Ada yang kita jaga. Apa yang dijaga oleh kamu itu apa? Ada. Dalam bentuk apa maksudnya? Cindera mata. Cindera mata maksudnya harta gitu? Ya. Apa bentuknya? Emas? Tidak bisa kami sebutkan. Oh gitu. Berapa banyak? Tiga peti. Dan kamu tahu nggak itu kamu menjaga itu nantinya untuk siapa? Tidak tahu. Tidak tahu. Kamu hanya ditugaskan untuk menjaga saja. Ya. Apakah dulu sampai sekarang
pernah ada orang yang mencoba untuk mengambil harta itu yang kamu jaga? Banyak. Banyak. Ya, Terus bagaimana? Berhasil atau tidak? Nggak berhasil. harta goib, Ya. harta terpendam, itu sudah ada yang akan menjadi pewarisnya. Pewaris tunggal maksudnya. Ya, hanya Prabu yang Tahu. berbicara kepada kita seperti itu. Tapi kamu tidak dikasih tahu bahwa itu nanti untuk siapa? Tidak. Oke. Ya udah. Kamu itu jaga dengan baik. Semoga nanti waktu dekat ini kamu akan dipertemukan dengan Prabu Siliwangi. Dan kamu akan mengetahui siapa yang menjadi pewaris tunggalnya. Ya, Mohon maaf sudah menghadirkan kamu ke sini, dan terima kasih atas informasi-informasinya tentang desa penari di sana. ya. Apa ada sedikit yang kamu mau sampaikan lagi tentang desa yang saya tanyakan tadi? Sedang ada pertemuan di sana. Pertemuan dari siapa ini? Tidak tahu. Dari bangsa manusia? Dari atas. Ya, Maksudnya di desa itu? dekat yang saya tempati. Bukan di desa itu ya? Bukan. Itu yang dilihat apa itu? Yang dilihat apa? Cahaya. Berbondong-bondong dari atas. Masuk ke dalam perut bumi. Perut bumi. Perut bumi? Ya. Mudah-mudahan tidak ada sesuatu hal terjadi. Izin saya pamit. Ya, terima kasih ya. Ya. Silakan. Terima kasih. Silakan dijaga lagi dan baik-baik. Ya. Silakan. Ya. Sampai Anda akan dalam cara ini. Ya, sampai kita. Kita sudah dapat ya apa informasi-informasi dari desa asal desa penari. Sebetulnya tuh hanya sebutan-sebutan saja ya. Sebetulnya itu nggak ada, karena itu ada kaitannya dengan yang dilihat orang-orang itu banyak yang lari dengan sana. Sebetulnya desa penari gitu ya. Ada ya, kayak apa? Dayang-dayangnya lah gitu. Ya, Dihantuinya seperti ya, itu. dihantuinya seperti itu. Jadi orang itu biasanya menyebutnya seperti itu. Nanti kalau di situ misalkan banyaknya kereta-kereta ya, tapi bukan desa penari, desa kencana atau apa mungkin seperti itu ya. Ya jadi memang sisi gaib itu banyak sekali rahasianya. Bagi yang tidak bisa alasannya ya pasti akan ini. Intinya pesan dari kami itu tetap kita jaga diri kita, mau apapun harus dijaga adabnya, tata keramanya gitu kan. Dimanapun tempat kita selalu berdoa, jangan lupa selalu berdoa, minta perlindungan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baik pelindung, penolong juga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meyakini tentang adanya bangsa-bangsa gaib itu ada. Jadi tetap kita harus pandai-pandai menjaga diri lah, intinya gitu. Ya, mudah-mudahan tadi mediumisasi tadi acara ini ada hikmah pelajaran yang bagus, yang positif yang bisa diambil. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.